Presentasi saya. Saya memberi judul presentasi saya seperti tadi sudah dibacakan, edukasi dini. Ya, mohon maaf ini kok suara saya ya, mantul gitu. Jadi Suaranya jelas, halo? Pak. Kalau dari sini jelas, Pak. Bisa terdengar jelas. Baik, baik. Baik, oke. Ini akan saya lanjutkan. Jadi judulnya adalah seperti ini. Ini di depan ada Jelas, ilustrasi Pak. gambar kartun dari Jepang sebenarnya tentang bagaimana mekanisme tsunami biasanya terjadi, ya. Jadi, umumnya atau kebanyakan kejadian yang ada di dasar samudera, khususnya terkait dengan jadi pertemuan dua lempeng di dasar samudera sana. Saya akan mulai karena ini sekaligus topiknya tentang peringatan 16 tahun peristiwa tsunami Aceh. Saya akan menjelas balik tanda-tanda yang disampaikan oleh para penyintas pada kasus tsunami Aceh 2004 maupun penyintas tsunami Pangandaran 2006 dan juga penyintas tsunami Mentawai 2010 pas tsunami Aceh, tapi juga tsunami yang lain karena kemudian satu dengan yang lainnya saling melengkapi, gitu ya. Jadi saya kombinasikan sehingga harapannya kemudian kita mendapatkan lesson learned, pelajaran dari berbagai kejadian tsunami yang pernah terjadi di Indonesia itu tadi. Nah, yang paling terkenal barangkali dan dengan ini yaitu guru biografi adalah kisah dari seorang yang disebut sebagai Angel of the Beach, yaitu seorang yang namanya Tim. Jadi ini fotonya dia dengan ayah dan ibunya. Kejadiannya saat itu pada tanggal 26 Desember 2004. Tim dan keluarganya sedang libur di Thailand Selatan. Dan pada kejadian dia kemudian menceritakan apa yang terjadi saat itu. Karena dia dianggap sebagai penyelamat bagi banyak orang. Maka kemudian kisah dia berita yang luas di seluruh dunia, bahkan dia mendapatkan penghargaan Presiden Amerika, diundang ke sana dan sebagainya. Nah, yang dia ceritakan sebenarnya adalah hal yang sama, yaitu ketika kejadian itu dia merasa melihat segala sesuatu yang pernah pada saat dia mengikuti pelajaran geografi di sekolahnya. Karena dia mengingat apa yang diajarkan di pelajaran geografi tadi, dia merasa bahwa ini akan terjadi tsunami di sini. Maka kemudian dia memberitahu yang pertama kepada kedua orang tuanya, tapi kedua orang tuanya tidak percaya gitu. Karena kemudian adiknya menangis, kakaknya menangis, kemudian ayahnya membawa saudaranya itu kembali ke hotel, sehingga kemudian sampai di hotel dia ketemu dengan seorang penjaga hotel yang kebetulan orang Jepang. Dia menyampaikan kepada orang Jepang ini bahwa anak saya berkata bahwa dia melihat ada tanda-tanda tsunami. Kemudian si penjaga hotel ini berkata, anak Anda mungkin benar karena baru saja di berita di televisi telah terjadi gempa besar di Samudra India. Maka setelah itu kemudian ketika si penjaga hotel ini berteriak-teriak kepada semua pengunjung untuk lari dari pantai dan menyelamatkan diri.
Akhirnya semuanya bisa menuju hotel, menuju lantai atas hotel, dan kemudian banyak yang selamat karena itu, termasuk semua keluarga Tilly Smith, ayah, ibu, dan saudaranya semua selamat. Ini jadi kisah yang menarik karena pada saat itu Tilly Smith baru mendapatkan pelajaran geografi tentang tsunami 2 mingguan sebelum dia kemudian bertemu dengan keluarganya di Thailand Selatan. Ini barangkali ini saya ceritakan pertama supaya kemudian menjadi inspirasi kepada rekan-rekan guru geografi untuk memberikan pengetahuan dan sebagainya yang terkait dengan tsunami khususnya, tapi juga bencana yang lainnya tentang tanda-tandanya, tentang pengetahuannya, sainsnya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada satu lagi yang ingin saya sampaikan di depan, yaitu barangkali ini beberapa kali pernah saya sampaikan sebelumnya dan mungkin juga disampaikan oleh rekan-rekan yang lain dalam beberapa kesempatan, yaitu tentang Serat Srinata. Kenapa ini menjadi saya letakkan di bagian awal dari slide saya? Karena kalau kita perhatikan apa yang dituliskan atau dideskripsikan di dalam tembang ini, itu banyak sekali yang mirip dengan cerita dari para penyintas tsunami, baik di Aceh, di Pangandaran, di Mentawai, gitu ya, tentang bagaimana tsunami itu terjadi dan tanda-tandanya, gitu. Jadi sebenarnya boleh jadi tembang ini, apa yang ada di dalam Mocopat ini sebenarnya memang diinspirasi oleh kejadian tsunami yang benar-benar terjadi di masa lalu di selatan Jawa barangkali. Kenapa begitu? Karena di sini ada kisah tentang Ratu Kidul misalnya, tentang kejadian yang dia lihat. Sebenarnya dalam tembang utuhnya di dalam Serat Srinata yang menceritakan tentang tsunami ini lebih panjang lagi dan lebih lengkap deskripsinya. Ini hanya sepotong saja. Dan kalau hal yang seperti ini juga bisa diajarkan, gitu ya, tentunya bukan di pelajaran geografi. Kalau saya dulu mendapatkan pelajaran tentang Mocopat pada saat SD, itu pelajaran bahasa daerah, bahasa Jawa, gitu ya. Ini juga akan sangat baik, gitu, karena bukan saja belajar nembangnya, tapi juga dalamnya ada pesan yang terkait dengan banyak hal, khususnya adalah terkait dengan pengurangan risiko bencana. Nah, ini kemudian saya mulai dari hal ini dulu, bahwa selama ini seringkali gempa dan tsunami itu dianggap bahkan didefinisikan secara resmi di dalam misalnya Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 terkait dengan penanggulangan bencana. Bencana itu didefinisikan kurang lebih seperti ini yang saya tulis, peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan seterusnya. Tapi di dalam bahasa Indonesia sayangnya kemudian tidak ada kata yang atau tidak cukup populer kata yang harusnya menemani kata bencana, yaitu ancaman. Kalau di dalam bahasa Inggris kita mengenal ada kata disaster, bencana itu sendiri, tapi juga kemudian ada kata ancaman atau hazard. Ya. Hazard. Nah, dua hal ini adalah dua hal yang berbeda. Di sini saya tulis di dalam judulnya, gempa tsunami adalah nafas bumi, dan saya tunjukkan di sisi kanannya adalah gambar sebuah sumuran atau paritan kecil yang kita buat di Thailand Selatan. Pada saat itu satu tim internasional dari beberapa negara berkeliling Samudra India untuk mencari tahu jawaban atas pertanyaan apakah kejadian gempa dan tsunami seperti gempa dan tsunami 2004 itu baru pertama kali terjadi atau sebenarnya sebelumnya pernah terjadi. Kita berkeliling dari Yaman, kemudian ke Oman, ke Iran, ke Pakistan, ke India, ke Sri Lanka, ke Thailand, dan terakhir ke Indonesia. Dan ini adalah hasil yang paling baik yang kita dapatkan saat itu. Di sini kita bisa melihat ternyata setelah kita gali seperti ini,
di dalam kedalaman 1 meter ini kita bisa melihat rupanya tanah tersusun atas beberapa lapis. Jadi yang paling atas itu adalah lapisan tsunami 2004. Jadi ini adalah pasir tsunami 2004. Di bawahnya ada warna gelap, coklat hitam. Di bawahnya adalah tanah yang terkubur oleh endapan tsunami 2004. Tapi rupanya kemudian di bawahnya ada yang putih lagi, yang ternyata juga endapan tsunami setelah diteliti. Hitam lagi adalah tanah yang terkubur oleh endapan tsunami tadi. Di bawahnya ada putih lagi, dan hitam lagi, dan putih lagi, dan hitam lagi. Ya. Kita tahu bahwa tsunami 2004 itu mengakibatkan korban yang sangat banyak, setidaknya sekitar 150.000 orang kehilangan nyawa di Aceh. Total barangkali seluruh Samudra India hampir mencapai 200.000 orang. Pertanyaannya, kita meneliti di bawahnya ini kejadian sekitar 550 tahun yang lalu. Kemudian di bawahnya lagi kejadian sekitar 1.700 tahun yang lalu. Di bawahnya lagi kejadian sekitar 2.400 tahun yang lalu. Kalau 2004 menyebabkan korban sekitar 150.000 orang di Aceh, apakah yang terjadi sekitar 550 tahun yang lalu ada korban? Mungkin ada. Bagaimana dengan yang 1.700 tahun yang lalu? Mungkin juga ada lebih sedikit, mungkin tidak ada. Bagaimana dengan yang 2.400 tahun yang lalu? Mungkin nggak ada korban karena nggak ada manusia. Kalau misalnya para ahli geologi peneliti diberi kesempatan untuk memperpanjang rekaman ini, barangkali akan ketemu endapan-endapan tsunami yang lebih tua, yang umurnya puluhan ribu tahun yang lalu, atau ratusan ribu, atau bahkan jutaan tahun yang lalu. Dan itu pasti tidak ada korban pada saat itu. Lalu pertanyaannya, kenapa tahun 2004 ada korban, sementara tahun-tahun yang lebih tua tidak ada korban? Tentu kaitannya adalah dengan ada atau tidaknya manusia pada saat itu. Makanya saya katakan di awal tadi, tsunami dan gempa di dalam undang-undang itu disebut sebagai bencana alam. Pada konteks itu sebenarnya saya khawatir karena sebenarnya tsunami dan gempa itu memang dipicu, memang sebuah fenomena alam. Tapi sebagai bencana, apakah benar dia bencana alam? Karena seolah-olah dengan demikian kita, manusia, menyalahkan alam yang memicu atau menyebabkan kejadian bencana itu tadi. Seandainya alam atau bumi ini bisa bicara, barangkali bumi akan mengatakan, enak saja kalian manusia, saya ada duluan di sini, dan saya diciptakan dengan nafas saya adalah gempa, nafas saya adalah tsunami, nafas saya adalah gunung api meletus, nafas saya adalah longsor, nafas saya banjir. Nafas saya, semua kejadian itu adalah takdir bagi saya, itu nafas saya. Kalau kemudian manusia hadir belakangan menganggap, dan dia menjadi korban, lalu menganggap itu semua adalah bencana alam, apa iya itu bencana alam? Tidakkah itu karena perilaku manusia sendiri? Karena sebelum ada manusia tidak ada korban, dan saya ada duluan. Nah, ini yang mestinya menjadi basis bagi kita sebagai manusia untuk berkontemplasi, untuk kemudian mencoba merenung kenapa kejadian-kejadian bencana akhir-akhir ini menjadi semakin banyak, korbannya juga semakin banyak, kerugiannya juga semakin besar. Karena kalau kita salah melihatnya, salah mendefinisikannya, maka boleh jadi tindakan yang akan kita ambil juga akan keliru. Nah, ini yang harus menjadi perhatian kita. Nah, kita tahu bahwa di sebelumnya ini tadi bumi mencatat kejadian tsunami dari sejak awalnya karena itu memang nafas bumi itu sendiri. Gempa adalah nafas bumi, tsunami adalah nafas bumi, dan bumi mencatat itu tadi gitu. Maka kemudian ini tadi yang saya sebutkan ya, gambar ada dua gambar di sini bersisian, yang sebelah kiri yang kita gali di Thailand Selatan dan yang di sebelah kanan adalah gambar yang kita ambil dari dinding Sungai Cikembulan di Pangandaran. Ini diambil setelah kejadian Pangandaran 2006. Jadi dinding Sungai Cikembulan itu kita bersihkan, sehingga kemudian kita melihat ada lapisan
yang pada saat pertama kita menduganya itu lapisan tsunami, dan kemudian kita lakukan penelitian secara mendetail, dan kita tahu memang itu lapisan tsunami yang terjadi sekitar 400 tahun yang lalu. Sementara yang di sebelah kanan, ini tadi sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, peristiwa tsunami di masa lalu itu bisa menjadi sebuah peringatan dini bagi kita manusia untuk peristiwa tsunami di masa yang akan datang. Jadi, kalau kita mengetahui rekaman yang dicatat oleh bumi bahwa di suatu tempat pernah terjadi tsunami, maka itu ibaratnya adalah sebuah peringatan dini bagi kita, karena di masa yang akan datang pasti akan terjadi tsunami lagi, meskipun kita belum tahu atau tidak tahu kapan tsunami itu akan terjadi. Dengan demikian, maka harapannya kalau kita tahu ini, kita akan bisa melakukan upaya-upaya supaya kemudian kita tidak menjadi korban, supaya korban jumlahnya tidak banyak dan kerugian juga bisa ditekan. Nah, ini tujuannya kemudian kita mengetahui kejadian tsunami dari rekaman atau catatan yang dibuat oleh bumi. Ini misalnya ya untuk kasus di Aceh secara khusus, karena kaitannya dengan peringatan 16 tahun tsunami. Pertanyaannya sekarang, karena saat itu sering beredar, atau sekarang juga mungkin masih sering beredar, apakah dengan kejadian tsunami Aceh 2004 itu, berarti Aceh sekarang dan di masa yang datang sudah aman dari tsunami? Ini ada dua yang saya gali. Yang pertama, yang background-nya ini adalah foto dari sebuah lubang yang saya gali di Pulau Simelu, tepatnya di Teluk Busung, yang memperlihatkan lapisan tanah yang terdiri dari beberapa lapis warna-warni juga. Yang paling atas cukup tebal, sekitar 25-30 cm. Kemudian ada warna tanah hitam coklat ini, ada lapisan putih yang terputus-putus, ada hitam lagi, ada lapisan tipis putih yang di dasar dengan beberapa, memperlihatkan ada beberapa fragmen kasar. Nah, paling atas itu sebenarnya adalah endapan dua buah tsunami, yaitu tsunami 2004, 26 Desember 2004, dan kemudian tsunami 28 Maret 2005. Jadi setelah tsunami 26 Desember 2004, terjadi tsunami yang lainnya, yaitu di Nias, itu 28 Maret 2005. Nah, Teluk Busung berada di selatan Pulau Simelu. Karena dia berada di selatan Pulau Simelu, maka tsunami 28 Maret 2005 dari Nias juga melanda teluk ini, sehingga dia juga merekam atau menyimpan endapan tsunami 2005. Nah, kemudian kita lihat di bawahnya untuk menjawab apakah setelah kejadian 2004 tsunami di Aceh sekarang dan dalam waktu dekat ke depan aman. Kita bisa lihat di bawah, lapisan putih yang putus-putus pertama, ini adalah lapisan endapan tsunami tahun 2007, tahun 1907. Jadi di Aceh ada tsunami cukup besar pada 4 Januari 1907 yang terjadi pada hari Jumat, sesaat sebelum sholat Jumat. Dan itu merenggut korban cukup banyak, hampir 2.000 orang meninggal karena tsunami 1907 itu. Kita bisa melihat ini. Nah, kemudian kalau kita bandingkan, karena pada saat di beberapa tahun yang lalu, saya juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan penelitian di daerah Aceh Besar, di Lampu, yang kemudian salah satu fotonya ada di kiri bawah pojok itu, kita juga menemukan lapisan-lapisan yang berselang-seling antara yang putih dan yang hitam. Yang paling atas juga sama, lapisan putih itu adalah lapisan endapan tsunami 2004. Kemudian di bawahnya ada hitam, ada putih, ada hitam tipis, ada putih, ada hitam lagi, ada putih, ada hitam lagi, ada putih lagi. Hanya dalam kedalaman sekitar 50 cm dari permukaan. Dalam geologi, kita bisa mengasumsikan 50 cm paling lama hanya terbentuk atau terendapkan selama 500 tahun terakhir. Jadi dalam 500 tahun terakhir, setidaknya sudah, selain yang sebelum 2004, setidaknya sudah ada 1, 2, 3, 4 tsunami. Artinya apa?
Kalau tsunami tadi yang saya tunjukkan di gambar sebelumnya, tsunami seperti 2004 seperti ini berulang sekitar katakanlah setidaknya 550 tahun sekali, tsunami sebesar itu, rupanya ada tsunami-tsunami kecil yang perulangannya juga lebih pendek waktu perulangannya. Sehingga dengan demikian kita tahu, meskipun Aceh sudah dilanda tsunami 2004 yang sedemikian besar, bukan berarti sekarang Aceh aman. Sehingga sangat tidak bijak kalau kemudian pada saat setelah 2004 banyak upaya untuk memindahkan masyarakat menjauh dari pantai, tapi kalau kita sekarang ke Aceh, sekarang sudah banyak juga masyarakat yang kembali ke pantai lagi. Hal serupa juga terjadi sebenarnya di Pangandaran. Jadi kita AB sebenarnya. Di Pangandaran malah ada sebuah perumahan cukup mewah yang dibangun di daerah genangan tsunami 2006 misalnya. Nah ini tentunya menjadi satu hal yang harus kita renungkan, harus kita kontemplasikan. Apakah kalau nanti ada kejadian tsunami dan ada korban, kita akan tetap menyebutnya sebagai bencana alam? Apakah manusia akan tetap menyebutnya sebagai bencana alam? Padahal kita tahu bahwa itu adalah daerah bencana, tapi kita tidak kemudian melakukan upaya untuk tidak menjadi korban bencana itu tadi. Nah, kemudian dari pelajaran tentang yang sudah terjadi gempa dan tsunami di Indonesia, ada satu pelajaran bahwa tsunami itu bisa sampai ke daratan, bisa melanda sebelum peringatan dini dari Indonesian Tsunami Early Warning System dari BMKG diterima. Sehingga pada kondisi seperti ini, evakuasi mandiri yang berbasis guncangan gempa yang dirasakan harus menjadi standar penyelamatan diri dari ancaman tsunami. Jadi kita tidak bisa mengandalkan semata-mata dari INATE EWS, dari peringatan dini yang dikembangkan oleh BMKG, setidaknya sampai sekarang. Kenapa itu seperti itu? Karena nanti di slide berikutnya akan saya tunjukkan, waktu datang tsunami setelah gempa di Indonesia itu sangat pendek. Ini hanya salah satu kenapa kita tidak bisa mengandalkan INATE EWS, setidaknya sampai saat ini. Ini kejadian gempa Padang pada tanggal 30 September 2009. Ya. Jadi kita tahu setelah gempa apa yang terjadi, PLN mati, listrik mati. Dengan listrik mati pada saat itu, maka sayangnya kemudian sistem belum mendukung sistem backup untuk listrik saat itu belum otomatis, sehingga kemudian tidak bisa mendukung peringatan dini itu tadi. Pada menit keempat, INATE EWS sebenarnya sudah mengumumkan kejadian gempa. Parameter gempanya saja, tapi dia tidak mengumumkan bahwa gempa itu berpotensi tsunami. Pada menit ke-10 sampai 15, genset listrik bisa dihidupkan, ya, sehingga kemudian kita bisa berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Pada menit ke-10, TV One sebenarnya sudah menyiarkan informasi peringatan dini dari INATE EWS secara nasional, tapi tidak ada pemberitahuan bahwa itu berpotensi tsunami. Pada menit ke-25 sampai 30, Wali Kota Padang melalui RRI Padang menyampaikan tentang kejadian gempa, dan dia menyampaikan bahwa tidak terjadi tsunami berdasarkan informasi yang dia terima. Padahal pada saat itu masyarakat yang tinggal di Pulau Pake Selatan sedang berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidupnya karena tsunami melanda di Pake Selatan. Dan kita tidak tahu. INATE EWS juga tidak tahu karena apa? Karena sampai sekarang pun INATE EWS kita basisnya hanya gempa. Tidak ada alat yang mendeteksi terjadinya tsunami atau tsunameter. Apakah itu wujudnya buoy atau wujudnya yang lain saat ini belum ada. Sehingga ketika ada gempa, maka gempa itu saja yang dijadikan sebagai penanda apakah sebuah tsunami akan terjadi atau tidak. Parameter gempa, karakteristik dari parameter gempa yang dijadikan penanda itu tadi. Maka pada kondisi demikian, karena waktu selisih antara kejadian gempa dengan tsunami sampai daratan di Indonesia itu sangat pendek, sementara INATE EWS masih belum bisa terlalu diandalkan,
masyarakat mau tidak mau harus mempunyai kemampuan atau melengkapi dirinya untuk bisa melakukan evakuasi mandiri yang berbasis guncangan gempa. Dan ini harus menjadi standar kita. Kita juga tahu bahwa gempa itu sendiri, karena sumber gempanya yang memicu tsunami itu cukup dekat dengan daratannya, gempa itu sendiri boleh jadi juga kemudian merusak segala fasilitas yang diperlukan untuk peralatan peringatan dini. Nah, ini yang juga kemudian kita harus perhatikan, sehingga kemudian evakuasi mandiri harus menjadi sesuatu yang wajib, keterampilan yang wajib dimiliki oleh kita semua, bukan hanya yang tinggal di pantai, tapi juga yang tidak tinggal di pantai, karena boleh jadi pada suatu saat kita seperti keluarganya Tili sedang berwisata atau berada di pantai, maka kita tetap harus memiliki kemampuan untuk bisa melakukan evakuasi mandiri itu tadi. Nah, ini yang ingin saya tunjukkan tadi, peta Indonesia. Di sini saya kasih judul bahwa lead time tsunami di Indonesia itu sangat pendek, ya, hampir di seluruh wilayah Indonesia. Gambar sebelah kiri atas ini adalah Bapak bernama Imam Abu Abdul Ghaffar. Dia memegang jam waker yang mati, jam waker mati karena terlanda tsunami saat itu, sehingga dia tepat seolah-olah hampir menunjukkan waktu datangnya tsunami ke daratan, pukul 8:20, kurang lebih seperti itu, gitu ya. Jadi di tempat dia tinggal, yaitu di daerah Loknga, 20 menit setelah gempa, tsunami sudah sampai di daratan. Di tempat yang lain, misalnya seperti ini, di Langi, di bagian utara dari Pulau Simelu, tsunami sudah sampai ke daratan kurang dari 15 menit, di beberapa tempat hanya sekitar 8 menit. Bahkan ada di lain lagi, misalnya di Lok Sumawe, itu tsunami bahkan datang lebih cepat, karena ternyata dari analisis kemudian ada sumber tsunami lain yang berbeda, yaitu pergerakan sesar yang lebih dekat ke darat, sehingga kemudian ternyata Simelu, Nias, Kepulauan Mentawai, Enggano, itu sangat dekat dengan palung, di mana lempeng samudra, lempeng benua, dua lempeng benua antara Indo-Australia dan Eurasia itu bertemu, yang menjadi pusat atau sumber tsunami. Sangat cepat. Pada kasus Mentawai 2010 misalnya, di banyak tempat tsunami sudah melanda daratan dalam waktu kurang dari 10 menit. Nanti ada saksi mata yang bisa saya tunjukkan. Kemudian warna-warna serupa di tempat lain di Indonesia, misalnya dari utara Bali sampai utara Flores. Di situ juga ada sumber tsunami, ya seperti yang terjadi tahun 2008, untungnya tidak besar tsunami-nya, atau yang terjadi tahun 92 di Maumere, ya. Di situ juga tsunami akan sampai ke daratan dalam waktu kurang dari 10 menit. Kemudian di pantai barat Sulawesi dan pantai utara Sulawesi juga demikian. Kemudian untuk pulau-pulau di Maluku, ya, baik Maluku Utara maupun Kepulauan Maluku, dan kemudian juga untuk pantai-pantai di utara Papua. Ini adalah wilayah-wilayah di mana lead time tsunami, yaitu selisih waktu antara kejadian gempa bumi dengan tsunami sampai daratan, itu sangat pendek. Banyak yang kurang dari 10 menit. Nah, makanya kemudian pada kondisi seperti ini, evakuasi mandiri yang basisnya adalah guncangan gempa harus menjadi standar penyelamatan diri. Ya. Di Jawa, pada kasus Pangandaran 2006, lebih panjang, yaitu sekitar 50 menit lead time tsunami. Tapi seperti tadi saya katakan, pada kasus 2004 di Lok Sumawe, gelombang tsunami sampai ke daratan lebih cepat daripada wilayah Aceh lainnya, karena gempa yang dipicu oleh pergerakan di pertemuan lempeng ternyata kemudian memicu pergerakan sesar yang lain yang lebih dekat ke daratan yang juga memicu tsunami, sehingga kemudian menghasilkan gelombang yang lebih cepat datangnya ke arah daratan. Dan yang menarik, sejak tahun 1800 di Indonesia tsunami merenggut begitu banyak korban.
itu salah satunya adalah karena pendeknya lead time tsunami di Indonesia itu tadi. Sehingga sebelum kita berhasil mencapai tempat aman, masyarakat berhasil mencapai tempat aman, tsunami seringkali sudah mencapai daratan sehingga kemudian banyak masyarakat yang menjadi korban. Ini salah satunya. Jadi ini adalah saksi mata yang saya wawancarai di Pulau Page Utara. Jadi sedikit bagian selatan dari Page Utara juga terlanda tsunami pada tanggal 25 Oktober 2010. Nah, dia menceritakan ke saya saat itu dia sedang membuat kopi di dapur gitu. Kemudian dia merasa ada gempa. Karena ada gempa, kemudian dia keluar rumah, dia melihat banyak orang keluar rumah, tapi dia melihat orang-orang cuma keluar rumah saja, sehingga kemudian dia masuk ke rumah lagi, dia lanjutkan membuat kopi. Setelah itu dia melihat televisi, dia kemudian membaca running text peringatan bahwa ada gempa berpotensi tsunami. Maka dia mengambil keputusan seketika saat itu lari. Tapi belum jauh dia lari, gelombang tsunami sudah menggulungnya. Dia berada di Page Utara. Artinya apa? Dia sangat dekat dengan tsunami. Kalau memang kita asumsikan bahwa INATWS atau BMKG memang mampu memberikan memperoleh informasi peringatan dini pada menit ke-5 dan menyampaikan perlu ke televisi perlu waktu katakan 1 menit, maka setidaknya tsunami itu sudah melanda wilayah Page Utara ini pada menit sekitar ke-8. Saya menghitung secara kasar seperti itu. Jadi dalam waktu 8 menit, tsunami sudah mencapai daratan, sehingga kemudian saat itu hampir 500 jiwa menjadi korban di Mentawai. Kemudian yang bisa kita pelajari juga dari kejadian tsunami 2004 adalah terkait dengan tanda-tanda tsunami. Salah satunya adalah laut bisa surut sesaat sebelum tsunami tiba. Ini juga yang kemudian diceritakan tadi oleh Tilly Smith, ya, yang dia pelajari dari pelajaran geografi. Dia melihat laut surut di Thailand Selatan. Dan ini juga Pak Katiman, dia menjadi korban juga pada saat itu, tapi kemudian bisa selamat. Dia bisa melihat laut yang surut, yang kemudian juga mengakibatkan sungai-sungai juga kemudian airnya ikut surut. Sehingga dia melihat banyak ikan menggelepar di dasar sungai maupun di dasar pantai. Ini perlu menjadi perhatian kita. Meskipun fenomena laut surut itu tidak selalu terjadi, tapi bisa terjadi karena tergantung kemudian karakter tsunami-nya. Nanti ada di belakangnya. Kemudian ada tanda-tanda lainnya yang harus kita perhatikan yang sering terjadi ketika tsunami akan melanda, yaitu terdengarnya suara dentuman atau suara gemuruh angin. Beberapa mengatakan seperti suara pesawat yang sangat rendah terbangnya. Pada kejadian Aceh 2004, pada kejadian tsunami Pangandaran 2006 misalnya. Ini yang saya tulis adalah nama-nama orang yang melaporkan suara itu tadi. Kemudian ada seorang tentara, Brigjen TNI Suroyo Gino, ditulis kesaksiannya di dalam sebuah buku arsip Aceh. Sebelum tsunami terjadi, karena dia berada di pelabuhan, dia melihat banyak sekali burung-burung bango terbang berkelompok meninggalkan hutan mangrove. Ini juga bisa menjadi penanda di beberapa tempat seperti di Sri Lanka, di India, dilaporkan gajah kemudian berlari, bahkan sampai kemudian dia nekat untuk berlari dan menarik rantai yang biasanya mengikat kakinya sampai putus, menjadi tanda juga. Kemudian beberapa saksi mata juga melaporkan melihat garis hitam muncul di cakrawala, di kejauhan. Ini juga bisa menjadi tanda. Tapi tentunya garis hitam ini hanya bisa terlihat kalau tsunami terjadi di siang hari. Karena boleh jadi burung yang terbang, garis yang hitam, tidak mungkin kita lihat kalau tsunami terjadi seperti di Mentawai, di itu juga hujan. Tapi mungkin kita masih bisa mendengar suara dentuman atau suara gemuruh angin atau suara seperti suara pesawat yang terbang rendah sebagai penanda itu. Nah, kemudian yang harus kita perhatikan kalau kita belajar dari kasus Mentawai 2010 itu adalah apa yang sering disebut sebagai tsunami earthquake.
sering disebut juga sebagai silent earthquake, sehingga kemudian kadang-kadang diterjemahkan sebagai gempa senyap. Apa yang disebut sebagai tsunami earthquake atau silent earthquake atau gempa senyap adalah gempa yang memiliki frekuensi rendah, sehingga guncangan gempanya lebih lemah daripada gempa umumnya atau gempa yang memiliki frekuensi normal dan tinggi. Saya bisa mengilustrasikan seperti saya menempelkan tangan. Kalau sebuah gempa berfreksi rendah, seolah-olah dua bidang yang sesar yang bergeser itu bergerak dengan sangat pelan-pelan, sehingga tidak terlalu menimbulkan guncangan, gesekannya tidak terlalu kuat. Sedang gempa normal atau frekuensinya tinggi, dia bergerak dengan sangat cepat, sehingga guncangannya menjadi cukup kuat. Nah, gempa dengan frekuensi rendah tapi besar, dia tetap guncangannya lemah, tapi kemudian karena dia pergerakannya ini tetap bisa menyebabkan terjadinya deformasi di lantai samudra yang kemudian memicu tsunami. Sehingga kemudian kita harus hati-hati. Pada banyak kasus yang terjadi sebelum-sebelumnya adalah kasus tsunami earthquake. Misalnya seperti Banyuwangi tahun 1994, tsunami Banyuwangi, juga kemudian Pangandaran 2006, itu adalah kasus-kasus tsunami earthquake. Gempanya lemah sekali, tapi sebenarnya gempa itu adalah gempa besar dan bisa memicu tsunami. Jadi ini menarik karena apa? Karena umumnya gempa-gempa yang terjadi di Sumatera itu umumnya adalah gempa-gempa dengan frekuensi normal. Sehingga guncangannya, kalau gempa itu besar, guncangannya juga terasa cukup kuat. Maka kemudian Mentawai 2010 seolah-olah menjadi istimewa, menjadi pengecualian, karena Mentawai 2010 termasuk tsunami earthquake, di mana guncangan gempanya lebih lemah, karena frekuensi gempanya adalah frekuensi rendah. Gitu. Sehingga masyarakat tidak terlalu waspada, karena mereka membanding dengan guncangan yang dia rasakan pada saat gempa Padang 2009 yang lebih kencang. Dan juga dengan gempa Bengkulu 2007 yang juga jauh lebih kencang dan banyak rumah dan gereja roboh di sana, tidak memicu tsunami. Sehingga mereka beranggapan pada saat 2010, nggak mungkin ini ada tsunami karena lebih lemah daripada 2009 dan 2007. Mereka tidak tahu bahwa ada fenomena yang disebut sebagai quake, silent, atau yang bisa memicu tsunami. Nah, ini harus kita perhatikan. Kenapa harus kita perhatikan? Karena ada karakter-karakter tadi. Selatan Jawa umumnya tsunami earthquake, tapi boleh jadi ada juga normal dan high frekuensi earthquake. Sementara Sumatera misalnya biasanya adalah normal earthquake, tapi ternyata Mentawai 2010 juga membuktikan bisa juga terjadi tsunami earthquake. Itu semua karena kita tahu Indonesia adalah negara dengan pantai terpanjang di dunia, dan di samping pantainya terpanjang, pantai-pantai itu juga berhadapan langsung dengan sumber-sumber gempa yang bisa menghasilkan gempa dan sebagiannya memicu tsunami. Maka kemudian kita harus menyiapkan strategi evakuasi untuk evakuasi dan strategi mitigasi untuk keselamatan kita. Kalau kita belajar dari kejadian tsunami 2004 khususnya dan tsunami lain yang pernah melanda di Indonesia beberapa waktu terakhir, kita bisa melihat misalnya seperti ini. Ini adalah para penyintas tsunami yang saya dokumentasikan. Nanti mudah-mudahan panitia bisa membagikan buku yang sudah saya share supaya kawan-kawan juga bisa membaca. Ada 2 buku, satu berbahasa Inggris, satu berbahasa Indonesia. Juga lagu tadi jadikan bekal untuk anak-anak kita, gitu ya. Jadi misalnya ini semua adalah penyintas yang selamat. Nah, strategi evakuasi berdasarkan pengalaman mereka itu adalah ada beberapa ini. Yang pertama adalah abaikan harta. Contohnya adalah Sukran. Dia adalah penduduk di Simelu. Di Simelu pada tahun 2004 korban itu hanya 7. Dan sebenarnya dari ini keduanya memutuskan setelah gelombang pertama, yang satu ingin balik ke rumahnya untuk menyelamatkan becak motornya, yang satu ingin balik ke rumahnya untuk mengambil dokumen-dokumen penting. Ketika dia di tengah jalan,
gelombang kedua datang dan 2 orang ini terenggut oleh gelombang itu tadi, sehingga kemudian menjadi korban. Jadi pada konteks selamatkan. Kemudian yang kedua, berlari. Jadi kita diharapkan tidak menggunakan kendaraan, apakah itu motor atau mobil, kita menggunakan kaki kita, berlari atau berjalan. Karena apa? Pada kasus misalnya Aceh, pada kasus gempa Padang 2009, pada kasus gempa Padang kendaraan, akhirnya terjadi kemacetan, di mana kemacetan itu masih masuk daerah merah, yang kalau tsunami pada saat itu benar-benar terjadi, maka semua orang yang berada di situ kemungkinan besar akan menjadi korban tsunami itu tadi, karena macet tadi. Di samping juga biasanya karena banyak kendaraan yang membawa kendaraan dan dalam kondisi panik, malah terjadi kecelakaan yang merenggut korban, bukan korban mobil atau motor dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah awas sungai dan jembatan. Karena sungai dan jembatan, sungai itu adalah menjadi jalan tol bagi tsunami. Jadi biasanya tsunami masuk lewat sungai, sehingga lebih cepat. Jadi kalau kita berada di kiri kanan sungai pada saat itu, boleh jadi kita akan terlanda tsunami duluan, bukan yang berasal dari laut, tapi yang meluap dari sungai itu tadi. Jadi kalau kita sedang mengevakuasikan diri, dan kebetulan kita tahu melewati jembatan, perhatikan benar, karena air tsunami yang melalui sungai akan sampai lebih cepat ke daratan daripada yang langsung dari laut menuju daratan. Dan banyak korban karena dia tidak memperhatikan sungai dan jembatan. Kalau kita berkaca pada kasus Jepang 2011 misalnya, ada sebuah sekolah yang jaraknya sekitar 4,5 kilo dari garis pantai, dan mereka merasa aman karena selama ini memang tidak pernah terjadi, mereka cukup jauh, mereka tidak sadar bahwa sekolahnya berada di dekat sungai. Sehingga tsunami 2011 tiba-tiba kemudian gelombang tsunami yang masuk melalui sungai melanda sekolah itu, dan hampir lebih dari setengah dari murid-murid dan sivitas sekolah itu kemudian menjadi korban. Padahal di belakang sekolah itu sebenarnya ada bukit. Tapi selama sebelum terjadi tsunami, meskipun sering mengadakan simulasi tsunami, mereka tidak pernah, murid-murid juga tidak pernah diajak untuk menyelamatkan diri ke atas bukit. Mereka hanya menuju ke halaman sekolah atau tempat parkir, karena mereka merasa sudah aman. Mereka lupa bahwa sekolah mereka berada di dekat sungai. Kemudian ingat pohon, bangunan tinggi, dan bukit. Itu adalah tempat kita menyelamatkan diri yang baik. Ya, ada orang yang selamat karena naik pohon, ada orang yang selamat karena naik bangunan yang tinggi, ada juga orang yang selamat karena naik bukit. Misalnya di sini ada gedung Serambi Indonesia. Saat itu saya ke sini dan mewawancarai beberapa orang yang saya foto ini. Di situ ada 52 orang yang selamat karena naik ke lantai 2 gedung ini. Ya. Gedung ini mereka menceritakan sebenarnya sangat menakutkan di dalam karena gedung itu ditabrak dengan pohon dan sebagainya sehingga bergetar dan sebagainya. Tapi mereka selamat karena itu. Kemudian ada saksi mata Bu Wardiah, ini juga naik pohon karena setelah dia terbawa oleh tsunami, begitu dia berhasil meraih pohon, dia naik ke pohon dan dia selamat. Ada Mas Teguh Sutarno juga demikian, dia sempat terbawa oleh tsunami, tapi dia berhasil meraih pohon kelapa dan dia naik pohon kelapa itu, dia juga kemudian selamat. Jadi pohon, bangunan tinggi, dan bukit. Mana yang paling dekat itu adalah penyelamat kita. Kemudian berikutnya adalah benda terapung adalah pelampung. Gunakan semua benda terapung sebagai pelampung kita ketika kita sudah terbawa oleh gelombang tsunami. Di antaranya adalah kasur ini. Banyak yang selamat karena itu tadi. Malah ada kisah-kisah yang unik pada kasus tsunami Aceh 2004, di mana orang menyelamatkan diri, dia mengira, itu ditulis di dalam buku arsip Aceh, dia mengira yang dia pegang sebagai pelampung itu adalah ban. Dia baru sadar kemudian ketika dia berhasil meraih pohon, dia baru sadar bahwa yang dia pegang sebenarnya adalah ular.
Dan ularnya tentunya karena ularnya juga berjuang untuk menyelamatkan diri, dia mungkin juga tidak terlalu peduli saat itu ada orang yang sebenarnya menumpang memegang tubuhnya untuk menyelamatkan diri misalnya. Kemudian ada saksi mata juga yang saya wawancara, 2 orang setidaknya, ada Bang Emirsa dan Mas Budiono. Bang Emirsa di Aceh, Mas Budiono di Pangandaran. Keduanya sedang berada di tengah laut saat itu, satu sedang memancing, dan kemudian mereka sadar ada gelombang datang, dan mereka mengambil keputusan yang cukup baik, melajukan perahunya ke tengah laut, sehingga mereka selamat. Mas Budiono ini 2 orang sebenarnya saat itu dengan perahu yang berbeda, kawannya mengambil keputusan lari ke arah darat. Dan sayangnya kemudian kawannya tadi tidak selamat karena tertimbun. Jadi ketika kita berada di laut, ya 10 menit lagi. baik. Jadi ketika kita berada di laut, kita menyelamatkan diri dengan melaju ke arah laut. Semakin dalam laut, maka gelombangnya akan semakin kecil. Kemudian ada saksi mata yang kemudian juga melaporkan bahwa dalam kasus tsunami selalu ada lebih dari 1 gelombang. Jadi jangan merasa ketika gelombang pertama sudah selesai, sudah aman. Selalu ada lebih dari 1 gelombang. Beberapa kasus malah lebih dari 5 gelombang. Nah, ini harus kita perhatikan. Nah, kemudian kita juga belajar dari sini bahwa banyak lokasi, kalau kita lihat di sini pohon-pohon, meskipun pohon kelapa gitu ya, kemudian ada rumah-rumah, seolah-olah memberi kesan bahwa pohon ini memberi perlindungan kepada bangunan-bangunan ini tadi gitu. Sehingga ini yang kemudian menjadi topik di dalam penelitian juga tentang fungsi dari hutan pantai, fungsi dari mangrove dan sebagainya sebagai pelindung. Pelindung di situ dalam artian adalah ketika ada pohon, khususnya mangrove ya, maka kemudian laju dari gelombang tsunami itu akan melambat. Pada kasus Pangandaran sebenarnya banyak sekali menara air ya di sana yang tidak roboh sama sekali. Tapi sayangnya menara air itu tidak ada tangga, ya, hanya sedikit yang ada. Kita bisa lihat ini di atas menara air beberapa masih ada torennya gitu, yang tidak terbawa oleh gelombang tsunami. Jadi kalau kita berdiri di sini, gelombang itu ada di bawah kita sebenarnya. Tapi sayangnya tidak ada tangga dan mungkin pada saat itu orang juga tidak tahu bahwa naik ke sini justru bisa selamat. Kemudian ini adalah pelajaran yang bisa kita ambil dari Mentawai, ya. Ini Dusun Malakopak namanya. Setelah gempa Bengkulu tahun 2007, satu dusun ini bersepakat untuk memindahkan desanya ke belakang dataran pantai. Jadi tingginya hanya 40 meter dan masih kelihatan dari dataran pantai, masih dekat. Ketika tsunami 2010 terjadi, melanda di Pakai Selatan, ini juga di Pakai Selatan, maka seluruh warga di Dusun Malakopak selamat, tidak ada satupun yang menjadi korban karena tsunami tidak mencapai dusun mereka. Ini juga menjadi pelajaran yang menarik. Kita juga sering ada tata ruang, kalau umumnya pemerintah daerah mengadakan tsunami drill gitu, biasanya yang pesertanya itu diiming-imingi dengan entah uang makan siang, entah uang transport dan sebagainya. Jadi bukan karena kesadaran gitu. Dan akhirnya kita juga merasakan sampai saat ini sangat sulit untuk mengajak masyarakat secara sadar itu melakukan tsunami drill, simulasi tsunami. Padahal itu adalah kebutuhan mereka juga. Makanya kemudian kita harus membuat sebuah strategi alternatif. Misalnya adalah lomba lari yang ditumpangi untuk simulasi atau tsunami drill. Jadi caranya adalah rute larinya dibuat dari pantai menuju shelter atau menuju bukit keselamatan melalui rute evakuasi misalnya. Dan itu pada konteks yang lain bisa kita tiru di sekolah misalnya ada pada mata ajar olahraga misalnya kita bisa mengajak siswa untuk berlari mengikuti jalur itu tadi, jalur penyelamatan atau pramuka ketika mencari jejak dan sebagainya. Sehingga masyarakat atau orang-orang tidak sadar bahwa mereka sedang diajari untuk menyelamatkan diri tanpa kemudian mengeluarkan biaya yang banyak karena harus membayar uang. Aceh 2004 juga banyak penyintas yang selamat dengan naik ke atas masjid ya, atau menyelamatkan diri ke masjid. Gitu.
Maka kemudian kita juga menghadapi tantangan karena semua tes tempat evakuasi sementara dan shelter dibangun seperti ini, dan sering ada keluhan karena kemudian disalahgunakan bangunan ini. Padahal kemudian kalau kita terjadi, maka boleh ini difungsikan sebagai salah satunya, mungkin entah 1 atau 2 lantai sebagai masjid, barangkali masyarakat akan terbiasa untuk datang ke situ, sehingga pada saat ada kejadian, mereka, karena itu masjid, mereka menuju ke masjid, tapi sebenarnya mereka menuju ke shelter atau tempat evakuasi sementara. Di Jepang ada sebuah shelter, ini bukan masjid yang gambarkan, ini benar-benar umum, toilet, lantai 2 adalah balai desa, gitu ya. Lantai 3-nya dan lantai 4 adalah museum, karena daerah ini pernah terlanda tsunami sebelumnya, dan lantai 4 terbuka. Jadi kalau masjid bisa difungsikan atau didesain dari awal menjadi sekaligus sebagai shelter, gitu, maka boleh jadi masjid itu akan memiliki fungsi ganda. Halnya kita kemudian berstrategi di setiap tempat, di setiap kota selalu memiliki tiang listrik atau tiang telepon misalnya, dan selama ini lebih sering digunakan untuk iklan sedot WC gitu ya, atau badut pesta gitu ya, ulang tahun dan sebagainya. Padahal di Jepang pun tiang-tiang ini dimanfaatkan untuk itu. Ini misalnya contohnya ditulisi kan kejadian, dan kita juga bisa membuat ini berdasarkan pemodelan. Kita modelkan di suatu daerah berapa tinggi tsunami berdasarkan model itu, dan kemudian tiang-tiang kita tandai berdasarkan itu. Dengan warna, misalnya, kalau tiang itu berwarna kuning pada setinggi mata orang dewasa, masih berada di daerah kuning, zona bahaya. Merah, dia masih berada di zona merah. Hijau dia berada, dan kalau cat yang kita gunakan adalah cat yang fluoresen, maka malam pun itu akan tetap kelihatan. Sehingga kemudian biayanya murah, karena kita cuma mengecat barangkali setebal 10 cm atau 15 cm, dan itu kita bisa barangkali juga bisa dapatkan sponsor dari perusahaan cat. Bisa dilakukan oleh anak-anak sekolah, anak-anak kita, pramuka, atau dalam kegiatan yang lain menandai itu. Karena per satu rambunya yang saya tahu seperti pernah dilakukan Cilacap, satu rambu 800.000. Kalau kita lakukan ini, mungkin kita hanya keluar 20.000 kurang untuk 1 atau 2 tiang, misalnya seperti itu. Saya akan sampaikan sedikit karena waktunya terbatas. Sebenarnya kita juga bisa mengajarkan anak-anak tentang sains tsunami sehingga kemudian melindungi bangunan yang ada di belakangnya. Dalam eksperimen kita membuat hipotesis bahwa kepadatan di bawah kanopi, misalnya di mangrove, akibat banyak akar-akar lah yang kemudian mampu secara efektif menghambat laju tsunami. Kita mengeksperimenkan itu, kemudian hasilnya misalnya kerapatan tumbuhan, dan secara sederhana juga bisa diperagakan atau kita membuat peraga untuk anak-anak kita di sekolah kita. Kita juga belajar tentang risiko bencana, bahwa risiko itu selalu fungsi dari adanya ancaman yang ketemu dengan kerentanan dan keterpaparan. Jadi suatu wilayah yang di situ ada ancaman, tapi tidak ada yang terpapar, meskipun banyak yang rentan, tidak terpapar, maka tidak akan ada risiko di situ. Tapi kalau ada ancaman, di situ ada yang terpapar, dan yang di antara yang terpapar adalah rentan, maka di situ pasti ada risiko. Dan besarnya risiko selalu berbanding lurus dengan besarnya kerentanan dan keterpaparan itu, dan berbanding terbalik dengan kapasitas, kemampuan orang untuk melakukan persiapan dalam mengurangi risiko itu tadi sebelum terjadinya bencana. Ini juga yang biasa kita pelajari, bahwa tsunami itu ada macam-macam, ada dari gunung api, ada dari longsoran, ada dari
meteor yang jatuh, ada dari gempa akibat pertemuan lempeng atau sering disebut zona subduksi atau megatrust misalnya, tapi juga ada gempa yang dipicu oleh pergerakan sesar, tidak di tempat pertemuan itu, tapi tetap di bawah samudra sehingga tetap bisa dari tengah samudra ketinggian itu kadang-kadang hanya dari 50 cm, tapi semakin ke arah darat dengan mendangkalnya laut, maka kemudian terjadi penumpukan massa air sehingga kemudian ketinggian tsunami semakin tinggi. Dan ketika mencapai daratan, maka kemudian tsunami bisa sangat tinggi. Pada kasus 2004, misalnya ketinggian maksimum, jadi run up, kemarin sempat ribut selatan Jawa karena dimodalkan ada ketinggian 20 meter. Nah, ini yang nanti harus kita perhatikan, karena yang dimaksud ketinggian 20 meter itu sebenarnya adalah ketinggian di pantai, di garis pantai. Ya. Sementara ke darat biasanya kemudian karena energinya berkurang, dia akan merendah. Jadi 20 meter itu adalah titik gambar seperti satu gelombang. Dan ini kalau kita bikin komposisinya, hampir 77% tsunami itu dipicu oleh gempa bumi. Sebagian lagi 10%-nya tidak diketahui pemicunya. Salah satunya mungkin ada juga yang disebabkan oleh sesuatu yang mekanismenya kita belum pahami. Kemudian ada 4%-an itu yang oleh lain-lain selain gempa, letusan gunung, dan longsoran. Gitu. Misalnya yang sekarang dikhawatirkan akan terjadi di Antartika sana, yaitu robohnya tumpukan es yang karena pemanasan ini, itu bisa memicu tsunami juga. Yang dipicu oleh longsoran itu hampir 8%, yang dipicu oleh vulkanisme atau letusan gunung sekitar lebih daripada 5%. Itu juga kita pelajari. Kemudian bagaimana kemudian misalnya INATWS tadi sekarang karena belum ada alat untuk mendeteksi tsunami, hanya berdasarkan karakter gempanya, bagaimana kemudian mereka bisa mengetahui bahwa sebuah gempa mungkin memicu tsunami dan sebuah gempa mungkin tidak memicu tsunami. Kita tahu bahwa tsunami itu selalu diakibatkan oleh adanya perubahan atau deformasi yang terjadi di lantai samudra. Deformasi itulah yang kemudian mendesak massa air yang kemudian akhirnya memicu tsunami itu tadi. Maka kalau sebuah sesar itu bergeraknya ke samping, dia tidak menimbulkan deformasi di lantai samudra, atau mungkin menimbulkan tapi pada volume yang sangat kecil. Sementara kalau sesar itu bergerak vertikal, apakah itu naik atau turun, maka akan terjadi deformasi yang akan bisa menyebabkan gangguan pada tubuh air yang kemudian juga memicu tsunami itu tadi. Nah, ini istilah-istilah nanti mungkin bisa di-share oleh panitia kepada Bapak Ibu sekalian, bahwa ada istilah tentang tinggi tsunami, batas maksimum run up, misalnya jarak genangan, dan sebagainya yang seringkali membingungkan kalau kita tidak benar-benar memperhatikan. Tapi di sini yang penting adalah titik merah ini adalah titik nol untuk mengukur ketinggian maupun jarak. Jadi ini adalah posisi muka air laut. Dia bisa muka air laut rata-rata, tergantung yang akan digunakan, atau muka laut pada saat kejadian tsunami. Kita bisa mengukurnya. Kemudian pertanyaannya, mengapa tsunami menjadi penting untuk diteliti? Untuk kasus Indonesia, tadi saya katakan bahwa lead time tsunami sangat pendek, sehingga kemudian sampai saat ini rekor korban tsunami itu dipegang oleh Indonesia. Ya, setidaknya dalam masa sejarah ini. Meskipun di Jepang sering terjadi tsunami, mungkin karena mereka banyak belajar juga, tsunami korbannya tidak sebanyak di Indonesia. Terutama ini adalah kasus 2004 gitu ya. Tapi kita juga perlu kemudian memperhatikan, meskipun pada tahun 2011 Jepang ada tsunami yang korbannya 23.000 orang, dibandingkan Indonesia 2004 korbannya 150.000 orang. Tapi kalau dari aspek kerugian, Indonesia hanya sekitar 50 triliun pada tahun 2004. Jepang yang korbannya 23 orang, kerugian mereka lebih dari 2.500 triliun. Karena apa? Karena mereka punya infrastruktur yang jauh lebih mahal daripada Indonesia. Maka semakin mahal infrastruktur, Selatan Jawa sekarang akan dikembangkan oleh pemerintah menjadi pusat-pusat perekonomian, maka resikonya akan semakin tinggi. Karena kemudian risiko kerugian tinggi, orang-orang datang, risiko korban jiwa juga akan tinggi sekali.
Ini yang kita lakukan dalam penelitian tsunami, kita melakukan eksperimentasi dan juga kemudian pemodelan yang kita kemudian verifikasi, kita uji dan sebagainya, dan selalu kita ulang pada siklus sains gitu ya, sehingga kemudian kita mendapatkan data yang baik. Dari hasil pemodelan ini tadi seperti saya katakan, kita bisa menandai tiang-tiang itu berdasarkan hasilnya, apakah suatu wilayah masuk ke wilayah merah atau wilayah kuning, wilayah hijau misalnya. Nah, dalam konteks geologi kita menggunakan ya. Waktunya Pak Eko. Baik, sebentar lagi. Konteks geologi kita menggunakan prinsip the present is the key to the past. Kita bisa lihat di sini, ini adalah gempa-gempa yang terjadi di wilayah Indonesia. Semakin kecil lingkarannya, semakin kecil skalanya, semakin banyak jumlahnya. Semakin besar lingkarannya, semakin besar skalanya, semakin sedikit jumlahnya. Yang hitam selama ini hanya terjadi di Aceh 2004. Tapi kita tahu dia juga bisa terjadi di selatannya, pantai barat Sumatera, atau di selatan Jawa, selatan Nusa Tenggara, sampai ke Maluku, atau juga di utara Sulawesi. Jadi kita juga harus hati-hati, karena kemudian semakin besar sebuah gempa, perulangannya semakin lama. Mungkin dia sampai beberapa generasi, sehingga kita tidak mempunyai catatan sama sekali. Apalagi di wilayah Indonesia, kita sering tidak memiliki catatan tertulis. Meskipun kita sebenarnya memiliki catatan-catatan dalam bentuk yang lainnya. Jadi ini yang kemudian menjadi topik penelitian, salah satu penelitian saya tentang gempa raksasa yang memicu tsunami raksasa di selatan Jawa. Catatan tulis kita hanya sampai sekitar 400 tahun yang lalu, sehingga kalau kita ingin mengetahui gempa raksasa itu seperti Aceh, perulangannya setidaknya 550 tahun. Jadi sudah di luar catatan itu tadi, sehingga kita kemudian harus mencari cara. Caranya adalah dengan penelitian geologi itu tadi. Nah, ini yang kita lakukan untuk penelitian geologi, kita meneliti tsunami modern sebagai katalog gitu ya, sebagai referensi untuk mengetahui endapan yang lebih tua. Tsunami modern juga mengendapkan boulder gini ya, yang ini adalah tsunami Krakatau 1883, sehingga kita juga jadikan referensi. Tsunami modern juga menunjukkan dia bisa tersebar sangat luas sehingga kita kalau kita meneliti tsunami, suatu tsunami akan dikatakan tsunami kalau kita bisa menemukan endapannya di banyak tempat, bukan hanya di satu tempat. Tsunami, gempa yang memicu tsunami juga bisa menenggelamkan daratan seperti ini, ya, sehingga kemudian kita bisa mendapatkan endapan tsunami karena kemudian endapan tsunami itu terlindungi. Tsunami juga bisa mengangkat ini untuk pulau-pulau di sebelah barat Sumatera, dia mengangkat gempanya, mengangkat daratan sehingga kemudian banyak yang seperti ini. Ini proses pengangkatan, jadi koral itu akan tumbuh dibatasi oleh muka air laut, kemudian tumbuh mengikuti air laut, tapi begitu ada gempa, karena kemudian daratannya turun, maka kemudian dia akan membentuk seperti ini. Sehingga kalau kita meneliti koral, kita akan tahu rekaman tentang kejadian gempa di masa lalu juga. Ya. Kemudian ini adalah teori tadi, bahwa kalau gempa itu terjadi di zona subduksi, maka kemudian pulau-pulau di sebelah barat Sumatera akan turun sebelum gempa, tapi kemudian naik setelah gempa. Pada kasus 2004, kenaikan di Simelu bisa mencapai 3 meter. Sementara di pantai Aceh sana sebaliknya, pada saat sebelum gempa, dia cenderung naik, dan setelah gempa cenderung turun, sehingga kemudian banyak daratan yang menjadi lautan. Masyarakat juga mencatat dari budayanya, ini adalah kartu Valentin pada kasus kejadian tsunami Chili tahun 1960. Kemudian di Indonesia kita menemukan catatan budaya itu, misalnya kisah tentang I Bena di Aceh, tentang Semong di Simelu, tentang Gergasi di Tapak Tuan, tentang Teteu di Mentawai, tentang Ratu Kidul di Jawa, tentang Bombatalu di Palu, Nalodo di Palu, Lembong Talu di Majene, dan pasti masih banyak lagi yang perlu kita ungkap untuk kemudian menjadi bahan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Ini contoh tenggelamnya pantai yang mematikan pohon-pohon gitu ya. Karena tenggelam kemudian dia pohon-pohon menjadi mati gitu ya. Ini kita ketemu ini di Amerika gitu ya. Ini adalah tsunami 400 tahun yang lalu, di atasnya tsunami tahun 1700 misalnya. Dan ini bisa kita teliti, kita ulang, dan sebagainya. Ini hanya menggambarkan bagaimana prosesnya. Gempa itu berulang, sehingga kemudian di suatu tempat kejadian naik turunnya pantai bisa terjadi berkali-kali,
Sehingga kalau kita teliti, kita gali, kita akan mendapatkan bukti dari kejadian gempa dan tsunami yang berkali-kali pula. Ini salah satu contoh. Ini terkait dengan rekan-rekan Bapak Ibu guru di Amerika sana, dibawa ke lapangan untuk melihat endapan tsunami ini, ya, yang berwarna abu-abu ini. Mereka diajak untuk main lumpur di lapangan, membuat cetakan yang bisa dibawa ke kelas untuk pelajaran di kelas misalnya. Ini Bapak Ibu guru semua. Di selatan Jawa ini yang saya lakukan penelitiannya, di rawa, kita masuk ke dalam rawa juga. Ini yang kita temukan misalnya di Banten, ya, ketemu bongkah-bongkah kayu di dalam rawa. Ya. Kemudian ini tadi yang di Pangandaran, endapan tsunami. Kalau kita main ke sini, sempat main ke sini, Bapak Ibu bisa main di Sungai Cikembulan, airnya cukup jernih, untuk kemudian bisa melihat endapan ini tadi. Ada rekaman-rekaman dalam budaya, gitu ya. Tadi saya sebutkan tadi, Serat Srinata misalnya. Kemudian ini adalah warna merah, ini adalah endapan tsunami yang saya temukan di Kulon Progo, di 2 kilo dari bandara baru sekarang. Dan sekarang ada bandara di situ sayangnya. Di dalam pasir itu tadi kita ketemu foraminifera dan sebagainya sebagai bukti bahwa itu memang endapan tsunami. Ini adalah endapan tsunami yang kita temukan di Tabanan, di Bali, berbeda bentuknya, ya, yang menunjukkan arah aliran. Ini juga masih di Bali, ada gerabah-gerabah, ada genting yang terbawa oleh tsunami juga. Dan ini adalah umur. Suaranya hilang, Pak Eko. Halo? Terdengar nggak? Sudah, terdengar lagi sudah. Baik. Monggo. Udah, yang hilangnya dari mana? Yang barusan ini tadi. Oh ya, udah itu terakhir, Pak. Oke. Umur tadi. Ya. Cukup, Pak Eko? Ya. Baik, terima kasih Pak Eko, luar biasa.